Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada Ramadan tahun ini kita masih dipertemukan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang banyak keberkahan, yaitu bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak contoh, yang banyak memberikan tauladan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh nikmat, bulan yang banyak berkahnya, bulan di mana pahala dilipat gandakan, sehingga inilah bulan yang dinanti di seluruh dunia untuk umat Islam. Bulan Ramadan banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Pahala itu dapat kita raih dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang besar. Al-Quran diturunkan menjadikan petunjuk bagi manusia, petunjuk untuk kehidupan baik di dunia dan di akhirat kelak. Di bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberikan kita tauladan-tauladan. Ketika sudah masuk di bulan Ramadan, semua aktivitas, semua kegiatan hanyalah dilakukan dengan ibadah. Salah satu ibadahnya adalah dengan membaca Al-Quran, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis itu kita diperintahkan yang pertama untuk mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak hanya untuk yang muda, tidak hanya untuk anak kecil, tapi kita semuanya diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan belajar. Di dalam hadis lain bahwa belajar diwajibkan untuk semua muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib untuk semua muslim. Jadi bukan hanya yang muda, bukan hanya yang anak kecil, tapi semuanya dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, kita diperintahkan untuk belajar. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran, perintah berikutnya adalah mengajarkannya. Setelah kita mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Ilmu Al-Quran tidak untuk diri sendiri, melainkan kita harus tularkan kepada yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Dalam hadis ini dijelaskan, siapapun yang mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat. Al-Quran akan datang sebagai mukjizat bagi orang-orang yang mau mencintainya, orang-orang yang mau membacanya, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Kelak pada hari kiamat akan didoakan oleh Al-Quran. Al-Quran akan datang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang belajar akan dimintakan ampunan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa insya Allah. Kemudian tidak itu juga, Al-Quran akan datang untuk mendoakan supaya derajat orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkannya lebih tinggi dari yang lainnya. Para sholafus soleh pada zaman dahulu, kegiatan Ramadan tentu banyak sekali ibadahnya, banyak sekali kajian-kajiannya. Tetapi ketika di bulan Ramadan, banyak sekali para orang-orang soleh dahulu yang menjadikan Al-Quran ini sebagai bulan di Ramadan. Artinya apa? Mereka meninggalkan kajian-kajian yang berupa hadis, digantikan dengan majelis-majelis Al-Quran. Di dalamnya mempelajari Al-Quran, di dalamnya tanya jawab tentang Al-Quran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Semoga di bulan-bulan ini kita mampu untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, dan untuk mengamalkan apa yang telah kita dapat dari Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Demikian sedikit kultum dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.